Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aulia Putri dengan NIM G0612511025 dari Program Studi Proteksi Tanaman Universitas Hasanuddin. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi karya tulis ilmiah. Nah, di sini saya mengambil judul atau penelitian tentang peranan proteksi tanaman dalam ketahanan pangan di Indonesia. Hal pertama yang harus kita ketahui yaitu apa sih itu proteksi tanaman? Jadi, proteksi tanaman adalah ilmu dan praktik yang bertujuan untuk melindungi tanaman dari berbagai ancaman seperti hama, penyakit, dan gulma, agar produksi tanaman dalam pertanian tetap optimal dan berkelanjutan. Nah, ini melibatkan upaya pencegahan, identifikasi, pengendalian, dan pengelolaan organisme pengganggu tanaman melalui berbagai metode mulai dari pendekatan biologis hingga penggunaan pestisida yang tepat. Nah, untuk gambar di samping bisa kita lihat ini adalah contoh tanaman yang terkena hama. Jadi si hama ini atau si ulat ini dia memakan tanaman tersebut sehingga tanaman tersebut menjadi rusak yang mengakibatkan tanaman tersebut tidak layak untuk diperjualbelikan. Nah, jadi salah satu peranan proteksi tanaman yaitu untuk membasmi hama-hama pada tumbuhan. Nah, yang selanjutnya adalah dampak positif dan negatifnya. Jadi di sini terdapat 4 poin. Nah, untuk dampak positif itu dapat meningkatkan kualitas tanah. Nah, penggunaan bahan organik seperti pupuk organik dapat memperbaiki struktur, pH, dan kesuburan tanah secara jangka panjang, serta peningkatan aktivitas mikroba yang bermanfaat bagi ekosistem tanah. Selanjutnya, keamanan pangan dan kesehatan manusia. Jadi, dia menghasilkan produk pangan yang lebih sehat dan aman dikonsumsi karena minim atau tanpa residu bahan kimia sintetis seperti pestisida dan pupuk kimia, sehingga mengurangi resiko kesehatan yang terkait. Kemudian nilai ekonomi tambahan. Nah, maksudnya dia menarik konsumen yang sadar lingkungan dan bersedia membayar harga lebih tinggi untuk makanan organik dan berpotensi meningkatkan pendapatan petani. Kemudian dukungan jangka panjang untuk ketahanan pangan berkelanjutan. Nah, maksudnya meskipun hasil awal mungkin lebih rendah, dalam jangka panjang produktivitas lahan cenderung meningkat seiring dengan perbaikan kualitas tanah dan ketahanan terhadap perubahan iklim, mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kemudian pada dampak negatif, volume produksinya lebih rendah. Jadi hasil panen dari pertanian organik umumnya lebih sedikit dibanding metode konvensional, sehingga berpotensi tidak cukup untuk memenuhi permintaan pasar yang besar secara cepat. Kemudian kurang praktis dalam skala besar. Penggunaan pupuk organik dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan harga tanaman dianggap kurang praktis dan lebih sulit diaplikasikan sebagai pupuk kimia, terutama pada lahan yang luas. Kemudian tantangan implementasi. Kendala seperti sempitnya kepemilikan lahan petani di Indonesia dan kurang meratanya kesadaran akan pentingnya pertanian organik menjadi tantangan dalam penerapan yang luas. Kemudian proses sertifikasi yang rumit. Proses sertifikasi organik seringkali memakan waktu yang lama, rumit dan kurang transparan, yang dapat menjadi hambatan bagi petani-petani kecil. Kemudian pentingnya peranan proteksi tanaman. Nah, jadi optimalisasi proteksi tanaman sangat penting dalam menghadapi tantangan pertanian yang semakin rumit. Perubahan iklim, munculnya hama baru, serta munculnya ketahanan terhadap pestisida kimia membuat perlindungan tanaman menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Jadi di sini saya mengambil satu artikel yaitu Hasibuan tahun 2027. Dia mengatakan pendekatan proteksi tanaman berdasarkan prinsip ekologi tidak hanya meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan pertanian yang seimbang, stabil, dan juga berkelanjutan. Kemudian sebagai sumber bahan pangan utama nasional. Di sini saya membahas pertanian karena proteksi tanaman merupakan bagian dari pertanian. Nah, jadi
Sektor pertanian menghasilkan bahan pangan pokok seperti beras, jagung, dan gandum yang menjadi makanan utama masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Jadi bisa dikatakan kalau pertanian itu dapat menjadi penyedia bahan pangan pokok sekaligus sebagai ketahanan pangan nasional. Kemudian tantangan yang sering dihadapi pada sektor pertanian. Nah, sektor pertanian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya perubahan iklim yang berdampak pada pola tanam dan produktivitas hasil pertanian. Musim tanam dapat terganggu oleh curah hujan yang tidak teratur, kekeringan, dan banjir. Kurangnya infrastruktur pertanian seperti irigasi dan akses jalan yang memadai untuk distribusi hasil panen merupakan tantangan lain yang dihadapi. Produk pertanian Indonesia di pasar internasional kurang kompetitif dan produktivitasnya berkurang karenanya. Selain itu, banyak petani yang kesulitan mendapatkan akses. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.